Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoi Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho, kamu injak buminya Allah ridho, senang, kamu hidup keseharian aman senang. Nah ini supaya sampai kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggambar itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta matas alu fi firatika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat, yaitu wafi buti ahadikum sedekah, kamu menggauli istri kamu itu ya sedekah. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah, ayat ya ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun, masa urusan biologis urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alih salawatu ahli haramin akan alih misrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua, saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji pesanan kelompok tertentu nggak boleh. Islam itu untuk semua. Ya cuma karena di depan saya dengan ya seakan-akan dengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin masukan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzar ini bukan misalnya, atau yang Mu'ad ini bukan, atau ya Abu Hurairah ini bukan. Banyak riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzar, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul duduk tolatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'an natubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa aja Mu'adz bin Jabal bisa saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat Engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang nama saya Parmen, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan umat. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah disebut al-yakin la izal bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%, tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring, setiap punya kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat rindu ketika seorang hamba makan kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia memuji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan kalau tidak mati, butuh minum kalau tidak mati, butuh bumi yang nyaman ditempati kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial media. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi pernah ditanya, ayat Islam khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi unik, kita to'a. Islam terbaik itu ya makan-makan, jangan santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah wa ma adrukan wal aqobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Tauhid amun fi yaumin di masubaya. Itu acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan kita mati kan. Kondisi sosial tidak ideal Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan
nasi satu piring dengan istri, nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati, penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata anda ada garangan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantu teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja, karena kita nyari ini Allah itu berdasar firman Allah, dan firman Allah itu menyebut keseharian itu yang gampang, yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar, termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah ada hisab, ya ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya ini cerita mencintai seorang perempuan cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal ekstrim. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri hubungan intim. Terus ditanya, Mas masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat. Itu nggak bisa ditobatkan oleh seorang orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayakul madza yafal wal ghafil mayakul madza afal. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan, itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan sesuatu, mau Mesir ternyata gempa, mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja bisa tetap duduk. Yang jelas ini acara penting. Ya masih acara penting nak pengiran yang kesana begini. Tapi dari pengiran kamu mau jadi Tuhan. Itu kadang ya kita penting acara ini jelas harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid sesuatu itu dia mau bilang apa pas pasti. Kalau mau satu kan. Ya kalau gitu terus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa, kita bisa melakukan apa. Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa paham. Makanya saya sering ngaji, sering bilang, ketika anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, jika ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga nggak tahu caranya mengelola jantung, mengelola paru-paru. Kamu juga nggak tahu mengelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa. Hanya gaya kok punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan anda, pasti ada istrinya cantik, 4 menerima semua, kona semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek cerewet. Oh, itu kan? Nyatanya enggak bisa apa-apa kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan istri anda juga gitu, punya keinginan punya suami yang ganteng, yang jabat, yang riman, yang enggak poligami. Ya tidak sampai juga. Kalau kita hitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah. Maka ya Allah, orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Belum sama-sama orang melihat orang yang serius, itu kata anda itu pemikir berat, serius, senang punya tokoh yang meremut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong meremut, wong masam, wong muka ditekuk. Jadi sama itu hati yang mengkoliban buruk sabit kolbi ala dini, karena kita nggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik dan jenis hormat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan?
Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji. Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut kulillah sumadahum fi khawtihim. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islam. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh lepas. Saya bilang orang ini baik karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga nggak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan, orang nganggur di rumahnya ya nggak bunuh orang, nggak maling, nggak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur nggak menghasilkan uang, ya. Tapi juga nggak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam tidak, makanya kalau sama ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih, namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantrennya. Itu kalau apresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubafin ila wa yatahaqququ bihi tarku haramima. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu dia yang semangat Islam, dia yang udah tahajud, dia yang udah witir. Orang yang sedang makan uangnya banyak, malam itu udah kelayakan, itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa juga sama temannya semalam sampai subuh. Gejol-gejolkan tentang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan takut tahajud. Sepertinya meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini takut muharram. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa ya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat, melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur enggak melihat apa. Tapi juga kamu jangan anggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan berdoain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa masih. Tidur itu memang ada saat itu udah bisa tahajud, udah bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, ada gosipkan orang, ada bully orang, ada menanamkan kebencian, ada hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billahi benar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga stamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah keseharian ini kita jaga supaya kita semua baca ayat itu fase itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran, anna subabna ma subba thumma syaqaqna al-ardha syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hubba. Kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu. Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak, habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hubba. Ada perkebunan yang lebat. Tujuannya mata Allah, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri neriman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohon Al-Quran yang kalau Anda hafalkan sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yanzurul insanu ila ta'am. Coba lihat apa yang kamu makan, dari mana, dan untuk bertahan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus hal yang kesehariannya Anda. Ini saya ada bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan.
Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan, fal yang yuridu insan ila ta'ami anna subabna al-ma'a subba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Itu saya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata silakan kamu nikmati. Ya kan dikasih dana ya makan. Ya sudah makan, habis makan ya minum, habis ngantuk ya tidur. Itu sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam? Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh, beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadun minal musyrikin astajaruka ya fa'jiru hatta yasma'a kalam. Kalau ingin mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu naqul lisalmi ya fajnah. Lah kalau ingin damai kita harus